istiata di bawang sos ini ya. Contohnya satu ini dilarang BAB kencing di area sumber mata ini ya emang nggak boleh sih. Terus yang kedua dilarang ngeluh dingin. Ini nggak tahu sebabnya tapi kita coba hindari ya. Kemudian yang ketiga untuk yang berhalangan haid ini boleh cuma sampai pas gajahan tapi nggak boleh sampai summit atau puncak gitu. Terus kita tadi juga dikasih santan sama kopi ini nggak boleh hilang ya. Kemana-mana harus kalian bawa. Ini juga kita nggak tahu maksudnya apa, cuma kita harus tetap menghormati aja. Jadi kita kalau bisa sebisa mungkin kita jaga baik-baik ini. 2 jam kemudian. Halnya udah dingin. Halnya udah dingin. Karena kabut ya. Tulangnya. Wih, keren. Hello guys, go back to 65 channel. Kali ini aku mau mendaki ke Gunung Sumbing ya di Wonosobo, Jawa Tengah. Hari ini tanggal 7 ya. Kan besok libur tanggal 8, cuti bersama tanggal 9, terus tanggal 10 sama 11 kan libur gitu. Jadi aku ambil cuti yang dicuti bersama itu karena di perusahaanku sebenarnya nggak ngikutin cuti bersama kalau tanggal merahnya tetap. Jadi oke, itu aja tadi aku berangkat ke sini nih. Jam berapa ya sekarang? Sekarang jam 8 kurang. Tadi aku berangkat dari rumah jam 6:30. Jadi tadi itu ceritanya pulang dari kantor, nyampe rumah, beres-beres, packing, sholat dan lain-lain. Pokoknya ngelengkapin yang sesuai listku biasanya. Jadi agak cepet ya karena emang aku ada kayak list kebiasaan gitu. Kalau misalkan mau ke gunung aku uncek gitu. Maksudnya kalau udah dari gunung aku uncek, terus kalau mau ke gunung mana lagi gitu aku checklist pulang kayak gitu sih. Makanya kenapa aku kalau packing itu selama ini cepet gitu. Padahal aku tadi bilangnya ke teman-teman oke, jam 7 lah aku baru bisa selesai packing. So far ini baik-baik aja dan cepet gitu. Terus ini aku lagi di masjid ya, lagi nungguin temanku yang satu dari Surabaya namanya Krisna, yang tiap hari kayaknya tiap mendaki barengnya sama dia terus gitu. Terus sama Wendy satunya dari Gresik, dia yang pernah ini bukan ikut sih, aku sebenarnya aku yang ikut ke Gunung Buta waktu itu. Nah itu sih, ini kayaknya masih nunggu lagi, kalau nggak 15-30 menitan lah ya. Apa sih, santai aja karena emang niatnya paling nggak, yang penting kita malam berangkat sampai sana nanti pagi lah gitu ya. Soalnya yang dari Surabaya 2 orang itu juga berangkatnya jam 7, jadi paling nggak nanti sampai di terminal Wonosobo-nya inilah hampir-hampir bareng lagi lah. Terus kita nanti mau ambil bus jurusan yang Surabaya Jogja, terus nanti dari Jogja, terminal Jogja maksudnya, kita nyari bus yang ke terminal Mendolo. Baru dari Mendolo nanti kita minta jemputan atau enggak dari Grab ya. Lihat kondisi aja nanti di sana kayak gimana, apakah bakalan ketemu sama teman-teman Jakarta lebih cepat atau enggak kayak gitu sih. Tapi nanti mestinya nunggu sih ya. Itu aja sih. Oke, ini sambil nunggu aku di sini mau sambil istirahat juga, makan-makan, mau nyari makan juga karena belum makan sama sekali. Oke, gitu aja sih. Thank you. Oke, ini udah hampir jam 9. Masih nungguin Wendy yang dari Gresik. Atau kayaknya trafiknya macet sih ya, karena emang musim-musim liburan.
dan dia juga nggak ini sih, nggak buka WhatsApp, nggak buka handphone juga kayaknya. Makanya kita bingung nih, nunggu nggak gitu. Palingan nanti tidur di bus kalau dapat kursi ya, kalau nggak dapat ya kita tidur sambil bergelantungan kayak kelelawar. Aduh. Ini dia tersangkanya. Nyasar nang dia awak mulu. Oh, itu nggak ditinggal, bisnis seperti tahu. Kok bisa? Ini kita lagi di diklat ya guys. Diklat basket ini guys. Kita lagi terombang-ambing di Terminal Giwangan karena emang untuk transportasi ke arah Wonosobo itu masih limit ya, maksudnya nggak seberapa banyak gitu yang bisa akses langsung. Kalaupun mau langsung itu mesti pakai shuttle dan kayaknya kita udah ketinggalan dan udah kehabisan tiket kalau misalkan mau berangkat pagi. Jadi kita mesti nyari yang ke arah Semarang dulu, baru nanti kita transit gitu langsung ke Terminal Mendolo. Jadi emang mesti tunggu aja sih, mesti sabar kalau di sini. Dan memang sepengalamanku kalau di daerah Jogja sama Solo itu khususnya emang masih ya rute-rutenya masih kurang jelas kalau menurutku ya, nggak segampang kalau yang kayak di Surabaya. Yalah, mari kita tunggu aja, semoga cepat dapet. Oke, setelah sekitar 30 menit kita menunggu, akhirnya ada juga busnya yang ke arah Semarang. Tapi nanti biasanya nunggu agak full dikit baru berangkat ya. Nah, seperti inilah kalau misalkan kita naik ekonomi pasti lebih sering nunggunya. Nah, sabar aja nanti. Juga belum tidur sama sekali.
kita baru sampai di Terminal Mandalay setelah hampir 4 jam tadi, karena juga bus yang satunya tadi yang kita tumpang itu mogok gitu, jadi perlu dioper gitu ke bus yang lain. Dan itu makan waktu juga, terus trafiknya juga lumayan macet juga, jalannya kan juga tanjakan semua, jadi pasti agak lama gitu. Aduh, udah lelah banget. Kita masih mau di logistik sama nungguin temen juga yang gak ikut kan. So far so good, not good, but not bad juga sih. Oke, ini udah jam 1:30 dan masih dalam kondisi belum tidur, tapi udah makan ya. Yang penting udah makan dulu sambil istirahat juga. Paling nanti tidurnya di jamak waktu setelah bisa di base camp. Kalau udah kumpul semua baru nanti ya base camp, baru bisa tidur nyenyak kayak. Ini udah saya lihat ini muka-muka bantalnya, harusnya udah waktunya tidur, tapi kayaknya bakalan susah karena terbatas waktunya. So far untuk cuacanya cerah secerah harapan mama papa ya. Langitnya juga lagi bagus kayaknya nih, keren banget. Kayaknya semesta mendukung sih ini. Lihat awannya keren banget, full cerah. Semoga sampai besok waktu naik juga cerah ya. Oke guys, ini udah jam 11. Aku baru bangun, ini dia udah muka-muka bantal. Tadi udah datang dia dan terus dibangunin, akhirnya sekarang baru bisa naik. Ini pakai udah mobil pick up, yang lain di belakang. Aku dapat privilege ya di depan, nggak tahu kenapa. Tapi karena nggak sadar aja sih makanya. Ya udah. Oke, ini nanti kita ke base campnya sekitar 45 menit. Tadi juga sambil nungguin ini ya, hujan soalnya. Jadi semoga aja nih nanti aman-aman aja sampai base camp. Oke, lanjut nanti kalau udah sampai base camp videonya lagi. Oke, ini kita udah sampai di base camp setelah 30 menitan ya kita tadi naik transportasinya. Lumayan juga ya tadi. Dan ini kayaknya base campnya agak sepi, jadi lumayan membantu kita untuk tidur ya, nanti lebih lelap lagi kayaknya. Oke. Nggak, mereka semua lupa sama Kerry. Oke, ini nampaknya kita udah sampai. Oh, nggak tahu registrnya besok apa hari ini. Hanya langsung tepar kalau orangnya nggak datang ya. Karena kita juga nungguin kamar mandi juga. Kalau nggak ada orangnya kayaknya masih belum bisa gitu. Oke guys, ini jam 5:30.
karena di base camp airnya mati ya, jadi kita ngungsi. Kita mau ngungsi dulu di masjid atas buat mandi karena seharian kemarin nggak mandi sama sekali. Udah rasanya lengket semua. Itu di depan. Pandangannya buat menuju ke sana sangat asri kali. Nih ada tulisan Bowongso. Kayaknya foto di situ bagus nih nanti. POV habis mandi. Sehabis subuh ya. Aduh. Tapi seger sih. Cuma agak shock aja dikit tadi. Soalnya perlu ini dulu tadi juga terapi air, jadi pegang-pegang air dulu terus dicelupin baru mandi. Itu pun dari kaki dulu, kaki, lutut, nggak langsung dari kepala ya. Agak bahaya soalnya harusnya ya kalau dari segi medis. Tapi cuacanya, pemandangannya juga keren. Ini untuk aksesnya ke base camp. Yang sebelah ini SDN 2 Bowongso. Terus nanti depan itu belok kanan. Kalau tadi kan kita lewat yang sini ya, lewat kiri. Masjid yang di depan juga. Nah, tulisannya ada 2 Bowongso yang tadi depan sama yang sini. Pandangannya pagi-pagi sangat estetik. Coba ya normal. Kita lihat yang sebelah sana. Wah, ini baru di bawah ya, belum sampai ke puncak. PP ini tak boleh. Sarapan dulu. Meskipun aku nggak sarapan, tetap bilangnya sarapan. Ini adanya soto nasi goreng sama nasi rames. Ayo. Sebelum kita apa? Ati ngono dah? Ya gak usah sebelum Kita memulai pendakian pada pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersama keyakinan masing-masing. Apa gini kawan? Oke, ini akhirnya kita start tadi jam 8:30, terus naik ojek paling 10 menitan tadi ya. Terus ini kita mulai jalan dan ya langitnya sangat biru. Keren. Seperti biasa bersama Krisna, Wendy, Wanita dan Galuh. Ini kita sedang mengawal dua permaisuri ya. Dua putri dayang-dayang. Mereka ingin melatih
jiwa-jiwa alam mereka gitu. Monggo. Wah, kita baru naik, kita udah mendongak ke atas dan lihat tanjakan. Nih kondisinya lagi berkabut, tapi kayaknya sih aman ya karena emang kemarin udah hujan deras. Nih bekas basahnya masih ada. Cuman emang biasanya tuh kalau di daerah pegunungan jam segini tuh rawan banget kabut. Jadi kayak gini udah biasa. Nih. Dari awal tadi udah tanjakan. Terus yang bawah tadi dikasih tangga. Dan ini masih tanjakan lagi. Padahal ini via Bawongso ya, nggak tahu via jalur yang lainnya kayak gimana, lebih lebih es krim atau gimana kurang tahu juga sih. Tapi ini kita pilih jalur yang paling bersahabat pokoknya kali ini. Full tembok ya guys ya. Kita hampir 30 menit ya kita udah sampai di Gardu Pandang. Ini kayaknya di pos 1 sih. Pos 1 ini ada warungnya sih. Jadi kalian masih aman kalau misalkan istirahat di sini sambil ini ya makan-makan gitu. Lumayan juga sih. Oke. Pos 1-nya masih agak di atas ya. Kayaknya di atas itu sih posnya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain biar naik baru. Nah, oke, lanjut. Di sini untuk jalurnya ya. Kalau dari Bawongso ini lebih deket ya. Kita sekarang udah di Gardu Pandang ya tadi ya, yang udah 1900 mdpl lebih. Paling ini nanti kita estimasinya per pos paling 1 jam sampai Raja nanti mungkin 4 sampai 5 jam, antara 3 sampai 5 jam aman sih. Untuk beberapa keterangannya seperti ini. Terus ada juga nih estimasi jaraknya berapa untuk ininya. Dan ada juga tata tertib dari campnya ya. Maksudnya dari base campnya ada beberapa ini sampai berapa 19. Dan inilah ada larangan yang berhubungan sama apa adat istiadat di Bawongso sini ya. Contohnya satu ini dilarang BAB kencing di area sumber mata ini ya emang nggak boleh sih. Untuk yang kedua dilarang ngeluh dingin, ini nggak tahu sebabnya tapi kita coba hindari ya. Kemudian yang ketiga untuk yang berhalangan haid ini boleh cuma sampai Pas Gajahan tapi nggak boleh sampai summit atau puncak gitu. Kita tadi juga dikasih santan sama kopi, ini nggak boleh hilang ya, kemana-mana harus kalian bawa. Ini juga kita nggak tahu maksudnya apa, cuma kita harus tetap menghormati aja. Jadi kita kalau bisa sebisa mungkin kita jaga baik-baik ini. Tuh, terus nanti kita pas waktu di base camp kita kembaliin lagi ke base campnya gitu. Oke, itu aja sih untuk beberapa larangan-larangan yang berlaku lainnya. Mungkin sama seperti base camp di gunung lainnya yang umum kayak gitu ya. Oke, thank you. Selamat lakukan pendakian ya. Keren banget. Tapi gila ya guys ya. Di atas 1900 mdpl masih ada orang nanam. Cuma emang tadi ada akses sendiri sih untuk motor ya. Jadi masih make sense lah untuk di ketinggian segini. Cuma kalau di daerahku ya kayaknya mungkin di daerah Batu aja yang ada. Ini lanjut, masih harus ke pos 1. Nanti aku nungguin teman-teman. Jalannya agak licin ya karena emang semalam hujan deras yang kita nunggu sampai jam berapa ya, hampir jam 11 aku. Oke lanjut. Keren banget. Ini full tanjakan ya tadi dari Gardu Pandang, tanjakan semua sampai lumayan agak atas. Dan sedikit bonus
Tadi bonusnya dari yang sebelum Gardu Bandang sih. Itu lumayan banyak tapi ya. Overall lebih banyak tanjakannya. Ini juga ada bekas-bekas ini tuh pohon tumbang. Ya kemarin mungkin ada badai. Doa saja semoga tetap aman nanti. Oke, setelah 30 menit tadi dari Gardu Bandang akhirnya sampai juga di pos 1. Jadi tak kirain tadi yang di Gardu Bandang itu pos 1, ternyata bukan. Ini di ketinggian 2064 mdpl. Ini ada, kalau mau istirahat, cuma emang ada larangan ya untuk tidak apa itu namanya, nggak boleh camp di sini karena emang ya mungkin nggak ada space juga nih. Terus juga di atasnya itu pohonnya gampang tumbang. Itu kenapa nggak ini ya, tidak direkomendasikan, bahkan dilarang untuk ngadain tenda di sini. Oke, ini aku mau nunggu teman-teman dulu biar nanti bisa barengan lagi. Oke, ini kita tunggu teman-teman dulu sambil biasa nyemil ya. Yang pasti yang tuh gue beng-beng ini nggak boleh ketinggalan sih. Lumayan ya, syahdu banget ini karena emang cuacanya agak mendung. Tadi kan di bawah juga kabut, cuma agak-agak cerah dikit. Ini juga sama sih, yang penting bisa dapat cahaya. Aduh, dan lebah ya udah biasa sih kayak gini. Ini tadi start lagi ya dari pos 1 jam 10. Dan ini banyak sekali pohon, bekas-bekas pohon tumbang ya. Belakang tadi di bawah juga sebelum pos 1 juga ada. Jadi apa ya, mesti hati-hati lah, maksudnya jangan paksain kalau pas badai gitu. Nyari tempat teduh yang pohonnya nggak seberapa ini ya, yang minim dari tumbang ya. Cuma namanya ini kan nggak bisa diprediksi ya, jadi sebisa mungkin cari yang aman, atau enggak kalau emang mau berteduh pakai aja yang seadanya gitu. Terus cari yang agak terbuka, itu lebih baik sih daripada nanti takutnya kenapa-napa. Oke, mari kita lanjut. Oke, ini 30 menit kita udah sampai di area pelalangan di 2249 mdpl. Ini lokasinya seperti ini. Ada ya shelter inilah yang dikasih plastik ya kalau misalkan buat berteduh. Dan sepertinya masih aman ya, dari pohon-pohonnya masih agak jauh. Kalau yang di sini ada pohon segini, karena ada juga tempat duduk ya buat istirahat. Karena tadi yang dari pas 1 sampai pelalangan ini tanjakannya ekstrim, lumayan ekstrim ya. Dan itu naik terus, nggak ada bonusnya sama sekali. Jadi mesti ekstra ya kalau yang di pos 1 sampai di pelalangan. Nanti aku mau masih lanjut sampai ke pos 2, aku tungguin mereka sambil ngisi airnya di sumbernya. Sumber mata air di Bongso ini ada di jalur pos 2. Jadi masih agak naik lagi, paling 10 sampai 15 menit lagi semoga ya. Oke lah, kita lanjut aja. Oke, 1 jam ini kita udah sampai di pos mata air. Kayaknya ini nanti arahnya ke sini. Kita bakalan turun. Tuh kedengeran sih suara airnya. Tadi juga di atas juga ada ini tenda sih, aku lihat. Coba di sini naik aja sekalian. Mau istirahat sambil nunggu teman-teman yang lain. Tadi yang dari bawah plakatnya pos mata air, terus jalan paling 2 menit udah sampai di pos 2 Bogel di
ketinggian 2438 mdpl. Dan ini lumayan luas, itu ada yang tadi tenda tak bilangin ya. Viewnya juga terbuka semua sih, jadi aman kalau mau buat camp. Dan ini masih nungguin teman-teman dari kelas 2 sambil istirahat sambil ngadem. Ini nggak ngadem sih, soalnya udah dingin karena kabut ya. Temanku udah ada yang jagain sekarang, dan dia udah ambil air. Waktunya aku sekarang mau ambil air. Hey, ketemu sama ada guys, tapi nggak ada bunganya ya. Ambil air dulu. Hawanya syahdu. Turun dulu. Ini agak-agak licin ya. Benar juga ya tadi Bandi dia ambil duluan. Cuma kan ini aku lihat carrier-nya tadi, maksudnya malas lepas carrier juga, jadi ya udahlah, taruh dulu aja naik biar enteng. Kalau turun gini kan so far aman ya. Mau turun pun ya tinggal turun. Ini untuk yang mau ambil airnya. Lumayan juga. Oh ini airnya. Airnya yang mana ya? Ini kayaknya kan. Wah ini sih kayaknya. Ya. Sini juga ada sih. Ingat ya, nggak boleh kencing di sini. Karena emang airnya kan buat minum ya, jadi jangan sampai kalian kotori sama air kencing gitu. Aku mau ambil yang di sini aja deh kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Bismillah. Aduh, gak licin ya guys. Hati-hati. Ini airnya jernih kok. Ini kayak keadaan air hujan gitu loh. Ini aku langsung ambil aja sih. Bismillah. Segar banget, dingin. Itu juga sekalian sama wudhu ya, karena udah hampir jam 12. Waktunya sholat. Aku penuhin dulu aja mungkin ini. Nggak tahu nanti bawahnya pas mau ke atas ntar aku penuhin apa enggak ya. Penting dipenuhin dulu aja sih. Oke. Nih tutup dulu. Lepasin dulu ya. Kita taruh sini. Oke, ini udah sejam nungguin temen-temen. Nah, harusnya sih udah di agak bawah sini ya mereka. Ini adalah sarapanku hari ini. Setelah gorengan 3 tadi ya. Gorengan 3, teh manis sama beng-beng tadi 1. Sama sari roti ini. Ini udah kayak jadi sarapan. Ini aku emang seperti biasanya jarang banget makan nasi. Oh iya, tadi lupa juga
mau ngasih info kalau yang dari pos 1 ke pos 2 itu jalur yang banyak rumputnya itu rumputnya udah mulai menyempit gitu, jadi agak tertutup. Dan pas posisi ini kan habis kena hujan sama embun kan, jadi tadi kayak basah banget gitu. Sekarang ini kita lanjut pukul 12:30 dari pos 2 langsung lanjut ke Gajahan. Seperti biasa aku nanti bakalan duluan ya buat ngediriin tenda, sama Wendy palingan dia kan yang bawa tenda. Nah, biar yang 3 nanti nyusul. Udah sampai atas tenda udah siap dan tinggal dipakai aja buat istirahat gitu. Jadi kita kerja tim seperti itu selama ini, selama kayak jalurnya terbuka dan terlihat kira masih bisa ini sih. Tapi kalau misalkan ada percabangan atau apa, biasanya berhenti nungguin temen dulu sih, biar barengan. Itu aja sih kuncinya. Oke guys, ini yang mau ke arah pos 3 sama Gajahan ini udah mulai hujan ya. Guys, ini yang dari yang ke arah pos 3 ini hujan dan nampaknya bakalan deres. Jadi aku udah pakai ini ya, udah pakai raincoat. Nanti lihat kondisi aja sih. Ada persiapan yang penting. Oke, lanjut. Semoga aja nanti di Gajahannya yang aman ya pas waktu ngediriin tenda. Guys, ini sih merasa di prank ya. Dari bawah kayaknya udah deres banget. Tiba-tiba gitu. Nah, kok nampak tuh. Lihat aja cahaya ilahi yang menusuk ke muka ini. Jadi agak bengap dan panas gitu. Tapi oke lah. Coba pakai dulu aja. Nanti kalau emang 15-30 menit masih panas, ini udah redup lagi. Maksudnya kalau masih hujan, kalau nggak hujan ya tak lepas. Ini pasti bakalan panas banget kan kalau pas kita lagi berkeringat itu terus pakai jas hujan gitu. Oke lah, lanjut. Ini coba lihat bawah itu. Ini udah tanjakannya dari pos 2 ke pos 3. Lumayan sih ya. Nikmati aja lah dulu. Coba lihat, ada burung. Mantap nih, diantar burung sampai puncak. Mana dia? Ya, ada elang. Keren. Baru kali ini aku lihat elang waktu naik gunung. Tuh. Seneng nih aku dapet temen. Tulangnya. Wih, keren. Asik nih diantar 2 burung. Hello. Kita di camp Gajahan ya, di sunset area di ketinggian 2600. Kan nyangka udah nyampe juga. Oke lah. Jadi tadi udah jalan berapa ya, 49 menit lah dari setengah 12 kan sampai sekarang jam sekitar 13.20-an.
kita mau nyari area camp dulu sambil nemuin teman-teman yang lain. Harusnya kalau cerah puncaknya kelihatan ya dari sini. Kita sampai tapi bingung mau cari area camp di mana, dan ini masih greenish juga. Mungkin berhenti bentar lah, habis ini kayaknya udah sampai. Soalnya aku nggak tahu tenda dia seberapa gitu, dan bakalan cukup buat 2 tenda apa enggak. Tadi saya udah dapet ya di sebelah sana, cuma kalau tendaku kan masih cukup aja 1 gitu, tapi nggak tahu tenda dia segede mana gitu. Nih ya, lumayan ada cerah-cerahnya sambil gerimis-gerimis dikit. Cuma ini kayaknya sunsetnya nggak bakalan kelihatan sih. Ya kabutnya aja dari bawah, tadi kan udah dari bawah banget, udah kabut, apalagi sekarang gitu dari atas. Ini kita aja bingung ya nyari tempat buat camping. Tapi coba lihat tuh view-nya belakang. Kayaknya kita nanti bakalan di sini sih. Oke, ini habis ini kita bakalan ngediriin tenda. Coba tuh. Ini belum ngediriin tenda ya, mereka udah ngonten. Tuh. Tuh. Nanti. Ayo host mah ngomong. Guys, ini kita lagi masak ya guys ya. Ini udah capek banget. Kau lihat nih chefnya siapa? Ini chef. Chef. Terus Ini chef Tan ini. setan. Wah, dari nanti kalau sih nggak piring-piring. Iku nak. Krisnya aku kena dibuka. Nak aku nak. Tempe. Oh, gitu. Goreng. Akhirnya cewek turun tangan. Itu loh. Gak usah, gak terlalu. Sigma. Apa disomasi? Sigma ya di top. Yuk prepare buat makan. Ya. Tutorial masak nasi tanpa gosong dan lengket. Yuk waktunya makan. Dibarengi sama cuacanya yang sadu.